wali dulu yang berjuang di negeri ini, mereka bisa mengislamkan kita ini karena keikhlasannya, ketulusannya, dan tidak pernah mengunggulkan klannya atau mengandalkan nasabnya, tetapi berdasarkan perjuangannya, keikhlasan, kesabaran, dan Nah, sepak bola itu hampir sama seperti perjuangan kita dalam membela umat Islam Indonesia dari penjajahan cengkeraman penjajah gaya baru yang bergaya spiritual. Kadang ada yang sebagai wasitnya saja. Ayo serang Yai, terus Yai. Tapi namanya pemain itu kan ya ada kesulitan juga ya di lapangan. Paling enak itu menonton. Kadang-kadang wah enak tinggal sedikit aja, waduh kemarin itu waduh penalti, kalau seandainya nggak penalti sudah masuk itu ya. Ternyata kalau jalani sendiri di lapangan itu ya berat ya. Kemarin itu saya outbound itu ya, kayak anak kecil lagi ya, ya ada sepak bola. Hanya 10 menit itu saya sudah menggos-menggos. Nafas saya sudah nggak teratur ya, karena umur ya. Yang anak-anak muda 10 tahun di bawah saya sehat-sehat saja. Ternyata kalau nggak dilatih lama itu ya nggak mudah main sepak bola itu. Kelihatannya mudah, tapi jalannya itu sulit. Oleh sebab itu filosofinya hampir sama seperti perjuangan kita seperti ini. Tapi tetap sebagai supporter ya, panjenengan semua wajib ya, dan sangat kami butuhkan. Karena doa-doa panjenengan itulah yang menyebabkan kami tetap semangat untuk berjuang meluruskan pembengkokan masalah sejarah ya dan peradaban supaya Islam ke depan semakin tinggi peradabannya, semakin menguasai sains dan teknologi, tidak hanya masalah dogma agama saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya rahimakumullah. Panjenengan nanti bisa lihat di deskripsi yang sudah kami tampilkan. Ada seorang habib selain yang kemarin ngaku-ngaku sebagai pencetus berdirinya Nahdlatul Ulama. Ini juga kayak gitu lagi. Bahkan merembet-merembet ke mengarahkan jamaah yang mayoritas kaum Nahdliyin untuk khusus berziarah ke makam klan mereka. Nah, ini termasuk bagian daripada pembodohan. Dan anehnya pengurus NU mulai MWJ, ya, PC, PWNO, PBNU membiarkan saja seperti itu. Apalagi mayoritas Nahdliyat yang awam itu percaya saja apa yang diucapkan oleh ulama sebagai pembicara dalam satu pengajian itu. Kalau tidak diluruskan, maka keyakinan itu akan masuk dalam memori ibu-ibu muslimat, ya, bapak-bapak Nahdliyin sampai anak cucunya nanti. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Habib tersebut dari Marga Al-Haddad itu tadi, itu adalah sebuah pembodohan dan penipuan untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari berziarah ke makam leluhurnya untuk berziarah ke makam leluhur mereka. Ini yang sangat berbahaya, karena memang kaum Nahdliyin itu senang ziarah untuk mengingat akhirah. Berikut juga membawa maslahat dan manfaat, mendapatkan berkah dalam kehidupan, ketenangan, kedamaian. Karena dengan mengingat kematian itu akhirnya hidup di dunia ini terarah, tidak salah kaprah, bisa qanaah, menerima apa adanya. Ya. Ngoyo ya ngoyo, tapi ada waktunya. Habib yang seperti itu harusnya ya untuk sekarang, ya, kalau memang ada yang seperti itu lagi, siapkan sandal dan sepatu, lemparkan ke mukanya. Saya murui elek, karena apa? Akibat dari ceramah seperti itu lebih buruk. Kita ingat Presiden Amerika Serikat waktu berpidato di Irak, bekas negara jajahan yang diporak-porandakan oleh Amerika dan sekutunya itu, ya, dilempar sepatu. Begitu juga terjadi lagi pelemparan sepatu itu bukti daripada penghinaan. Sepatu kan bawah, kaki dilempar ke kepala. Ini memang buruk, tapi akibat
Kalau tidak dikasih pelajaran seperti itu, maka akan terus berjalan, nggak ada kapoknya. Sekelas untuk menasihati Kang Mas Habib Muhammad Rizik Syihab saja sulitnya bukan main. Pendolan-pendolan para Habib itu hampir sama ketika kita dakwah, ya, mendakwahi orang-orang yang terdidik tapi begidik, ya, tidak mau menerima data yang kita ajukan, kita sajikan. Kalau zaman Rasulullah itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu. Sulitnya minta ampun untuk diajak masuk Islam. Karena memang semuanya berdasarkan hidayah itu tadi, petunjuk Allah. Nah, sekarang ini arah tujuan atau objek dakwah kita tidak hanya ke para habib, tapi lebih banyak ke para muhibinnya, para pengagumnya, pengikutnya, jamaah santrinya, untuk menyadarkan mereka yang sudah kadung terdoktrin lama, ya, itu harus benar-benar telaten, ya, menyampaikannya. Tidak boleh kita bosan, tidak boleh kita ihanah, tapi harus istiqomah. Kita menghina tidak boleh, tapi harus merangkul dengan istiqomah, konsisten dan kontinu, bahwa yang diikuti oleh para muhibin dan pengagum, pengikut para santri dan jamaahnya itu adalah orang yang suka berbohong. Maka tidak bisa dijadikan sebagai panutan atau imam, suri tauladan. Kalau dijadikan sebagai panutan, ya nanti kita akan ikut berbohong. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Habib dalam ceramah yang ada di deskripsi yang akan menjenengan lihat nanti itu. Suka berbohong. Klaim sepihak mengaku-ngaku mencantumkan nama-nama orang terkenal, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, ya dari Bangil ini, ya, diakui. Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, itu juga jasanya para habib. Kurang apanya lagi coba? Lama-lama nanti selain semua kota diakui dengan makam-makamnya, dengan bukti peninggalan leluhur kita, semua juga nantinya yang memasukkan otomotif ke Indonesia dari Jepang itu ya jasa Pak Alawi. Karena Pak Alawi ngasih saran ke Bung Karno untuk menikahi, ya, seorang putri dari Jepang yang bernama Putri Soekarno itu, yang sekarang masih hidup, ya. Dan akhirnya secara besar-besaran Toyota, Suzuki, Honda, Kawasaki, Mitsubishi, ya, masuk ke Indonesia dan kita nikmati sampai sekarang. Itu adalah jasanya para habib, jasanya Al-Haddad. Nanti akan seperti itu. Bung Karno nanti akan menjadi Al-Hadji, Pak Harto akan menjadi ya Asgaf lah nantinya, kalau kita diam saja. Oleh sebab itu kita harus bicara, menyampaikan dan meluruskan dari pembengkokan sejarah ini secara kontinu dan terus-menerus. Kami mohon doa dari panjenengan semua, semoga kami diberikan kekuatan lahir dan batin untuk perjuangan ini. Tidak hanya melalui media elektronik seperti ini, tetapi tetap kami pun akan door to door, bergerilya kemana-mana. Yang paling berat itu bukan saya, justru para kiai, ustadz, guru ngaji, santri-santri yang berada di bawah langsung merasakan intimidasi dari para habib dan pendukung. Baru-baru saja, ya, Ahad kemarin itu di Bekasi juga terjadi intimidasi dan bahkan persekusi mengarah ke kriminalisasi. Jadi yang ikut terkena imbasnya itu tidak hanya kami yang berbicara di media ini, tetapi juga kalangan umat Islam yang ada di bawah. Oleh sebab itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Jangan takut. Sekarang sudah ada PWI dan LS di mana-mana. Jadi tidak ada kata takut lagi dalam memperjuangkan, memurnikan ajaran Islam. Tidak hanya klaim Islam itu milik golongan dan klan tertentu saja. Kita membela marwah nama baik Rasulullah SAW, jangan sampai dicemarkan, dikotori
ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual nama Nabi Muhammad SAW, padahal justru untuk berkhianat terhadap agama yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW. Ini sangat berbahaya. Jika di luar Indonesia tidak ada gerakan seperti ini, itu wajar karena memang para habaib itu tidak begitu memiliki kedudukan di luar Indonesia sana. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. ODGJ aja seperti India itu dihormati, diagungkan. Nah, di Indonesia, para habib pun juga dibegitukan. Nah, nanti kalau kita menyampaikan dengan penyampaian yang sulit dipahami oleh awam, orang pada umumnya, ya, kalangan bawah, mohon maaf, itu nanti kita malah justru disalahkan. Sejak kapan orang-orang NU tidak menghormati dzurriyyah Nabi itu? Menghormati dzurriyyah Nabi yang sebenarnya, bukan yang palsu adanya. Di hari Raya Idul Fitri kemarin gitu ya, sempat ada koror wal bayan lagi dari Said Mahdi Rojaikum Iran, yang katanya dari pendukung klan Ba'alawi itu mengatakan dan mencantumkan sekaligus memperlihatkan tulisannya, ada stempelnya, ada tanda tangannya Said Mahdi Rojai, pengarang kitab Al-Muqidun itu, dan penyalin kitab As-Syajarah Al-Mubarakah, penyalin kitab kitab-kitab nasab ya dari Maktabah Al-Mar'ashi Iran sana. Itu tak meragukan, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Imam Alwi itu adalah anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Nah, ini mengandung tata bahasa sastra yang tinggi. Ya benar memang. Tidak mengingkari bahwa Alwi itu putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Benar, Alwi putranya Ubaidillah. Tetapi Ubaidillah bukan putra aslinya Ahmad Al-Abbah. Nah, ini kalau orang yang nggak ngerti balaghah ya, wah, expert betul. Enggak, saya Mahdi Rojai itu ya pinter mengolah kata, kalimat. Jadi benar, Alwi itu putranya Ubaidillah. Sama dengan kalau di Indonesia, saya percaya bahwa para habaib yang ada 127 klan marga itu keturunan dari orang-orang Hadrami, Yaman sana. Sebagian campuran dengan orang-orang San'a, Aden. Tidak hanya dari Hadrami saja, tapi dari Yaman secara keseluruhan. Saya percaya. Ya campuran, ada Arab Yaman juga, ya ada asli orang Yaman, tapi ada yang juga dari pindahan Irak, ya, perantauan. Jadi saya percaya sama dengan itu. Tapi saya tidak percaya kalau Ba'alawi yang tergabung dalam ikatan Rabithah Alawiyah itu benar-benar dzurriyyah biologis Rasulullah SAW. Karena apa? Sejarah tidak membenarkan itu. Kemarin malam kan sudah saya sampaikan. 729 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholil Isam itu sudah menghancurkan semua tatanan sejarah yang dibangun ibarat rumah, itu hancur luluh lantak, tak tersisa. Karena tahunnya itu sudah nggak cocok semua nanti. Nggak cocok semua. Masa ada ya cicit yang lahir ya setelahnya itu malah justru lebih duluan mbahnya yang wafat dulu. Maksudnya begini, Imam Ali Kholil Isam 729 Hijriah ya, itu malah justru lebih duluan meninggal buyutnya atau cicit di bawahnya, yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam 653 Hijriah. Matuk apa enggak? Enggak matuk, enggak masuk. Padahal itu selang 3 generasi. Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholil Isam. 4 generasi sampai Imam Ali Kholil Isam. Enggak masuk, jelas enggak masuk. Semuanya enggak masuk. Rusak semua tatanan sejarah yang dibangun ya lama sejak abad 9 Hijriah ya sampai sekarang, sampai 1445 Hijriah ini. Hancur total.
luluh lantak semua. Dengan adanya manuskrip Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas karya Syekh Abdul Latif Asy-Syirzi dengan bentuk kitab cetakan dan versi manuskripnya. 95% data sudah kami buka di hadapan publik, tinggal 5%. Untuk 100%-nya untuk meyakinkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan bahkan dunia bahwa para habaib Alawi yang ada itu bukanlah dzurriyyah Rasulullah secara biologis, tetapi secara ideologis. Toh kalau ada campuran, ya nanti ada campuran memang. Tidak semua Al-Haddad itu Ba'alawi dan tidak semua Al-Habsyi itu Ba'alawi. Nanti ada di antara para habib itu yang masuk benar-benar Alawiyin, tetapi nanti akan kita pilah-pilah lagi. Jadi ada memang, jadi tidak 100%. Ada berapa persen itu yang memang benar-benar dzurriyyah Nabi. Mayoritas 99% yang tampil di permukaan itu bukan dzurriyyah Nabi, tapi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, darah suci Nabi, ahlul bait Nabi, itrah Nabi. Justru itu bukanlah keturunan Nabi yang sebenarnya. Untuk mafhum mukhalafahnya bisa tarik ke misalkan saya, ya. Jenengan tidak percaya bahwa saya ini keturunan biologis Rasulullah SAW, bagi saya itu nggak masalah, nggak ada urusan saya. Jadi saya nggak ada pengaruhnya apapun sedikit pun. Jenengan tidak percaya kalau saya ini cucu Mbah Sunan Ampel, nggak apa-apa, nggak apa-apa, panganan nopo. Seandainya saya mempercayainya sendirian, ya nggak apa, itu urusan saya. Tapi tidak perlu itu saya sampaikan ke hadapan panjenengan semua dan bahkan memaksa panjenengan supaya mempercayai keyakinan saya. Nah, sama dengan itu, kami tidak memaksakan itu. Sayyid Zulfikar Basyaiban juga begitu, yang sekarang berubah menjadi Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani, ya, Al-Hasani, ya, itu tidak pernah mengaku saya sebagai cucu Nabi, enggak seperti itu. Oleh sebab itu kita ambil contoh lah guru-guru kita, kiai-kiai kita, lalu ke Wali Songo, mungkin setahun sekali, 5 tahun sekali, atau 10 tahun sekali, kalau ada waktu dan biaya. Begitu juga kadang-kadang ziarah ke makam pahlawan yang ada di setiap kabupaten, ya, karena jasa-jasanya yang telah memerdekakan, ya, anak cucunya, ya, kita semua. Tidak hanya ziarah ke sana, mungkin setahun atau 5 tahun sekali pas umroh ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi habib tersebut itu termasuk apa ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab karena dikasih amanah oleh panitia untuk berceramah, kok malah menyampaikan materi ceramah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, menyesatkan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, melibatkan klan-klan mereka. Tanpa klan mereka, Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, ya, barisan Ansor Serbaguna, ya, tidak akan bisa berdiri tanpa mereka. Nah, ini bagian daripada penyesatan sejarah. Ini kalau dibiarkan oleh struktural Nahdlatul Ulama, ya, maka NU akan digerogoti dari bawah dan akan luluh lantak, hancur tak berbekas nantinya. Nah, ini harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai perahu yang sama-sama kita naik ini dibocorkan dari titik satu ke titik yang lain, sisi satu ke sisi yang lain, lalu nantinya akan tenggelam.